Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berkumpul kembali. Lumayan banyak partisipannya, 131. Alhamdulillah. Lumayan banyak. Hari ini kita akan belajar IPA Fisika. Kemudian nanti ada tugas terstruktur dan tugas mandirinya. Kemarin tidak ada tugas mandiri, hanya ulangan saja. Maka untuk pekan ini kalian saya beri tugas terstruktur dan tugas mandiri. Tugas terstrukturnya itu soal-soal, tugas mandirinya kalian mencoba praktek sendiri di rumah. Bahan-bahannya tentunya yang bisa dicari di rumah. Oke, pada pekan kemarin kita sudah membahas tentang apa saja ya? Apa saja ya? Aura, prisma, aksila. Prima. Ya, kemarin kita udah belajar tentang apa ya? Tekanan. Oke, ada tekanan apa saja? Hukum Pascal. Oke, hukum Pascal. Terus? Terus apa lagi? Hukum Archimedes. Oke, hukum Archimedes. Terus? Hidrostatis. Ya, hidrostatis. Satu lagi? Tekanan pada Gas. padat. Ya, kemarin kita sudah membahas yang pertama tekanan zat padat, tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis, ada hukum Pascal, ada hukum Archimedes. Hari ini kita ulas kembali sambil mengingat yang kemarin. Terima kasih dan Bud. Terima kasih sekali Anda. Iya, itu. Mau apa? Biar ranteng-ranteng lihat. Ranteng ditarik dulu. Itu teman-teman ditarik ke sana. Itu ya. Mana ini? Kita ulang kembali untuk tekanan zat padat, ya. Tekanan zat padat berarti tekanan contohnya misalnya ada buku di atas meja, maka buku akan memberikan tekanan di meja. Besarnya tekanan berapa? Yaitu P sama dengan F per A. F itu gaya, A itu luas bidang tekan. Coba dibacakan Nabila Sofi. Dibacakan rumusnya. Tekanan zat padat. P sama dengan F per A. P sama dengan tekanan atau N per M2. F sama dengan gaya N. A sama dengan luas bidang tekan M2. Ya, M kuadrat ini ya. Oh iya. N ini adalah satuan ya. Tekanan satuan N per M kuadrat. Gitu ya. Ini untuk tekanan zat padat. Berikutnya, minta tolong dibacakan. Yang lain susah connect. Kuena Azahra 8G. Ya, silakan. Ya.
tekanan zat cair. pH sama dengan P kali G kali H. pH sama dengan tekanan zat cair N atau M kuadrat. P sama dengan massa jenis zat cair. G sama dengan percepatan gravitasi. H sama dengan kedalaman. Oke. Yang ini tadi tuh bukan P, tapi bacanya rho. Ya. pH sama dengan rho GH. Ini rho ya, yang seperti huruf P, ini membacanya rho. Ini huruf Yunani. Rho GH. Rho itu massa jenis. Massa jenisnya zat cair. Berikutnya, hukum Pascal. Kalau ini rumusnya. Ada yang tahu? Wah, ini videonya pada nggak muncul. Semua. Mas Winda ini kalau mau ke atas sih, itunya mana ya? Apa? Ini balik ke yang atas. Geser. Nah, itu kan Coba siapa yang masih ingat bunyi hukum Pascal? Kalau ini kan rumusnya. Nah, bunyi hukum Pascal itu bagaimana? Aisyah, Trisna. Bunyi hukum Pascal. Gimana, Bu? Bunyi hukum Pascal. Hukum Pascal. Iya. Tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam yang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Oke, itu kurang kata-kata ruangan gitu. Tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruangan yang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Oke, itu adalah bunyi hukum Pascal. Kalau dinyatakan secara matematis, maka P1 akan sama dengan P2, sama dengan P3, P4, dan semuanya. Jadi zat cair yang ada di dalam ruangan tersebut, itu tekanannya sama besar. Dengan catatan ruangannya bagaimana? Tertutup. Kalau ruangannya terbuka, hukum Pascal tidak akan berlaku. Jadi hukum Pascal berlaku hanya pada zat cair yang tertutup. Ya, tidak ada lubangnya, tertutup rapat gitu. Sehingga tekanan di semua zat cair itu akan sama besar. Coba dibacakan rumusnya, Dini. Rosiana, bacakan rumusnya. P1 sama dengan P2, F1 per 4A1 sama dengan F2 per A2. Ya, jadi tekanan di tempat satu akan sama dengan di tempat yang kedua. F karena tekanan zat itu rumusnya P sama dengan tadi di atas apa ya? F per A, maka F1 dibagi A1 akan sama dengan F2 dibagi A2. Ini untuk hukum Pascal. Hukum Pascal masih tekanan zat cair juga. Berikutnya, ini ada hukum Archimedes. Vicky Jihan. Oke. Vicky Jihan, coba bacakan bunyi hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair atau fluida akan menerima gaya ke atas besar berat zat cair yang didesaknya. Ya. Jadi kalau ada benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka bendanya akan mendapatkan gaya atau akan mendapatkan dorongan. Dorongannya kemana? Dorongannya ke atas. Besarnya seberapa? Sebesar
Rho G, V. Rho itu massa jenis zat cair, kemudian G itu gravitasi, V-nya volume zat cair. Semakin besar gaya ke atasnya, maka zat cair yang didesak oleh benda juga semakin besar. Gitu ya. Coba Fauzan Sandy hidup apa enggak ya? Ini tidak terlihat wajahnya. Mea. Halo Mea. Mea tidak menyahut. Dilan. Ya. Coba bacakan rumus hukum Archimedes. Fa sama dengan P massa jenis zat cair Ini bacanya dikali diulang. Ini membacanya Rho bukan Oh, P. Nanti Rho. saya tidak loh kalau sama dengan Rho sinyalnya Rho sama dengan massa zat cair dikali G atau percepatan gravitasi dikali volume dikali F atau volume zat cair. Ini F apa V? V. Oke, diulang lagi dari FA sama dengan Fa sama dengan Rho atau massa jenis zat cair dikali G atau percepatan gravitasi dikali F atau volume zat cair. Hayu, ini V loh ya. V. VV, bukan VV. Oh, sama aja ya. V. Ya, ini V bukan F ya. Oke, hukum Archimedes sudah. Selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan zat gas. Oke ya. Coba Askia, ini gambar apa? Gambar gelas yang dibalik. Iya, gambar gelas dibalik. Terus gelasnya dikasih tutup apa itu? Kertas. Ketika gelas diberi air yang penuh, kemudian ditutup dengan kertas, kemudian dibalik. Airnya tumpah apa tidak? Tidak. Udah pernah mencoba? Pernah mungkin lupa. Oh ya, kalau SD kelihatannya ada yang sudah pernah ya. Nanti di rumah bisa mencoba. Diletakkan dengan catatan airnya penuh, kemudian ditutup, kemudian dibalik. Meskipun dibalik, itu nanti tidak akan tumpah. Mengapa airnya tidak tumpah? Fabila mana tadi? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Halo Fabila. Nggak muncul. Ore, ada yang tampan masuk, ayo langsung saya tanya ini. Danang, silakan. Ya Bu, apa? Ya, ini mengapa airnya ketika dibalik kok tidak tumpah? Karena tertahan oleh kertas. Karena tertahan oleh kertas. Oke, mengapa kok kertasnya juga tertahan padahal dibalik? Karena Kan air ditahan oleh kertas. Nah, sekarang siapa yang menahan kertas? tekanan udara. Ya, ada tekanan udara. Udara menekan kertas, kemudian kertas menahan air sehingga airnya tidak tumpah. Itu bukti bahwa gas atau zat gas itu memiliki tekanan juga. Jelas, Aisyah Yulfa? Oke, lanjut. Nih, ada gambar apa ya? Si
Amelia, Siva. Gambar apa? Wadah yang diisi dengan air, lalu bagian lubangnya itu dipasangkan balon. Oke, wadahnya namanya apa ya? Ini namanya Erlenmeyer. Ya, tabung Erlenmeyer. Mulutnya diberi balon. Kemudian yang di sebelahnya? Sebelahnya apa ya? Ini kan ada Erlenmeyer diisi air, kemudian ada balon. Balonnya bagaimana ini? Masih belum mengembang. Iya, masih kempes ya, masih kempes. Kemudian Erlenmeyernya dipanaskan, airnya ikut panas. Kalau airnya ikut panas, maka udara yang di dalam udara atau gas yang ada di dalam Erlenmeyer yang kosong ini, yang tidak terisi air ini akan mengembang. Sehingga akan memberikan tekanan pada balon sehingga balonnya menjadi melekenru. Tahu melekenru? Tahu. Iya, mengembang. Ini karena adanya tekanan zat gas. Ya, El Azhar. Halo, El Azhar masih mengantuk? Ya. Coba dengarkan suaranya Bu Hartini. Oh, dinyalakan mikrofonnya. Oke. Jawab pertanyaannya. Mengapa balon ini mengembang? Balon yang dipanaskan ini mengembang kenapa, El Azhar? Ya. Ibu? Ya, mengapa balonnya mengembang ketika dipanaskan? Karena adanya tekanan udara. Oke, terima kasih berarti kamu memperhatikan. Top ya, karena ada tekanan di udaranya menekan balon. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini penerapan prinsip tekanan zat gas. Gambar apa ya? Mea. Rosalia. Ya, ini gambar apa ya? Balon udara. Ya, balon udara. Balon udara di dalamnya menggunakan ini apa ini yang menyala-nyala? Ini diberi api. Ya. Tujuannya apa diberi api? Agar tekanan udara di dalam balon itu naik. Kemudian massa jenis udaranya kecil, balonnya nanti akan naik ke atas. Itu hanya prinsipnya seperti itu. Ya, ini balon udara. Juga pompa selain untuk menerbangkan udara, juga bisa untuk apa namanya? Tekanan zat gas itu digunakan untuk membuat ini pompa sepeda. Sepeda itu kan gas yang di luar kemudian dimasuk ke sepeda. Ini menggunakan prinsip tekanan zat gas. Saya lanjutkan. Penerapan prinsip tekanan zat cair yang lain. Contohnya misalnya ini hukum Pascal, pompa hidrolik yang pernah saya sampaikan, yang biasanya digunakan untuk mencuci mobil agar mobilnya bisa terangkat ke atas. Kemudian kalau hukum Archimedes contohnya adalah kapal selam yang kemarin soundtrack-nya menggunakan soundtrack Titanic. Iya, Titanic. Oke ya.
Ini untuk tekanan, ada tekanan zat padat, cair, dan gas. Berikutnya, di dalam makhluk hidup itu banyak sekali konsep-konsep tekanan di dalam makhluk hidup. Ya. Contohnya seperti pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Ini tekanan berperan dalam pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Air yang di bawah bisa naik ke atas. Itu karena ada salah satunya adalah konsep ada perbedaan tekanan. Tekanan zat cair pada tumbuhan. Kemudian yang kedua ada tekanan darah. Adanya perbedaan tekanan karena ada pemompaan oleh jantung, ya, sehingga darah bisa mengalir ke seluruh tubuh. Ya, dalam peredaran darah itu berlaku hukum Pascal. Ya, karena tubuh manusia itu sistem peredaran darahnya, sistem peredaran darah yang bagaimana? Wah, belum dipelajari ini ya. Apa sudah? Oh iya sudah. Berarti saya tanya ini. Saya tanya. Yuvika. Ya. Halo Yuvika. Yuvika nggak nyaut ya. Oke. Kalau pada sistem peredaran darah, itu sistem peredaran darahnya sistem peredaran terbuka atau tertutup? Tertutup. Ya, sistem peredaran darah tertutup. Kalau darah itu termasuk zat cair, padat, atau gas? Cair. Zat cair. Berarti zat cair dalam ruangan tertutup itu berlaku hukum apa? Hukum Pascal. Ya, hukum Pascal. Jadi di dalam peredaran darah manusia itu berlaku hukum Pascal. Sehingga ketika kita mengukur, kalau misalnya tekanan darah, biasanya diukurnya di mana? Ketika mengukur tekanan darah, yang diukur di bagian mana? Apa ya? Diah Ratri. Ya, Bu. Ya, kalau biasanya mengukur yang PMR biasanya Diah Ratri ikut PMR? Ya. Oh ya, kalau di tensi biasanya, di tensi itu di bagian mana? Di bagian lengan. Lengan, ya. Yang diukur itu di bagian lengan. Tapi karena ini berlaku hukum Pascal bahwa tekanan di semua tempat itu sama, maka di lengan, di jantung, di kaki, di seluruh tubuh kita itu tekanannya akan sama. Tidak di tangan misalnya 120, oh berarti di jantung 170, itu tidak. Karena apa? Sistem peredaran darah manusia itu merupakan sistem peredaran darah tertutup. Kemudian darah itu termasuk zat cair, sehingga berlaku hukum Pascal. Tekanan di seluruh tubuh akan sama. Mengapa kok di tangan? Ya karena tangan yang lebih mudah diukur. Biasanya kalau tangan sulit, bisa juga ada yang di kaki, begitu bisa. Kemudian kalau di paha, wah nanti nggak cukup itunya ya. Lilitannya tidak cukup, maka biasanya digunakan di lengan. Apalagi kalau misalnya di tubuh, mau di dada, kan itunya butuh lebar sekali. Sehingga biasanya yang digunakan adalah lengan.
meskipun di lengan, tapi berarti itu bisa menunjukkan posisi tekanan darah di jantung. Betul ya? Berikutnya adalah ini, tekanan gas pada pernafasan manusia. Ketika kita bernafas, kita hirup, gitu ya. Ketika kita menghirup, maka ruangannya membuka, tekanan yang ada di dalam itu rendah, sehingga udara akan masuk ke dalam. Kemudian ketika dikempiskan, tekanan yang ada di dalam itu tinggi, sehingga akan keluar. Nanti itu akan dipelajari di bab pernafasan, berarti sudah belum ya? Belum. Belum. Kelihatannya nanti setelah ini selesai, nanti ada sistem pernafasan. Nanti akan membahas ini tentang tekanan, pernafasan diafragma, pernafasan dada, itu yang dibahas ya, ini tekanan. Begitu ya? Ya, Bu. Oke, ini masih ada waktu 10 menit. Saya akan memberikan contoh-contoh soal. Bisa dibaca? Bisa. Ya, Ratri sekalian dibacakan. Contoh soal, berat balok 100 Newton. Berapakah tekanan yang diberikan balok? Ya, ini misalnya ada balok. Posisinya rumah. Masih Ratri. Halo Ratri. Halo, Bu. Ya. Berarti yang menekan itu bagian yang ukurannya berapa? Luas permukaan yang ukurannya berapa? 20 Iya, cm dan 10 cm. 10 cm. Berarti ini luasan yang di bawah ya? Ya. Menekan di bawahnya. Kemudian cara menyelesaikannya diketahui. Pawen Sandy enggak, Aisyah Zulfa dibacakan. Diketahui. Diketahui F sama dengan 100 Newton. Terus A sama dengan 20 cm dikali 10 cm. Sama dengan 0,2 cm dikali 0,1 cm sama dengan 0,02 cm persegi. Ini betul apa salah? Ini betul apa salah? 20 cm kode G 0,2 cm. Betul apa salah? Salah. Salah. Yang betul harusnya? Dari 20 menjadi 0,2. Berarti satuannya menjadi? Meter. Menjadi meter. Ini yang betul adalah 0,2 meter kali 0,1 meter. Iya, sama dengan 0,02 meter persegi. Oke ya? Ya. Oke, ini berarti salah ya. Jangan salah. Berikutnya. Lanjut dibacakan. Silakan lanjut dibacakan. Rehana. Iya, Bu. Nah, dilanjutkan dibaca. Ditanyakan P sama dengan jawab P sama dengan F per A. P sama dengan 100x per 0,02 cm persegi. 0,02 cm apa meter? Meter. Meter ya. Yang betul meter. Lanjut. P sama dengan 0,5 Newton per cm persegi. Sentimeternya betul apa salah? Salah. Salah. Yang betul?
meter persegi. Meter persegi. Coba ini ngitungnya betul apa tidak? 100 dibagi 0,002, 0,5 betul apa salah? Ayo. Betul apa salah? Si Aska Beni. Betul apa salah? Betul. Betul. Wah, kamu tak jedak loh. Kalau betul. Tahu salah. 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 Yang betul berapa? Hitungan saya 5.000 Newton per meter, Bu. Harusnya yang betul adalah 5.000 Newton per meter persegi. Oke. Ini suaranya Ratri ya? Iya, Bu. Oke, betul sekali kamu. Yang betul adalah 5.000. Bukan 0,025. 0,05. Iya. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini udah saya betulkan. Sesuai permintaannya Ratri. Ya, ini yang betul ya. Halo? Kalau tadi ada yang menulis-nulis, ya diperbaiki. Jangan salah dibiarkan. Oke ya? Gampang? Coba yang gampang. Insya Allah. Bisa lambaikan tangan. Gampang? Oke, gampang lah. Lanjut ke yang kedua. Minta tolong dibacakan. Yang belum sampai ya. Ini tidak pada menyalakan video. Zinha. Silakan dibacakan. Jika massa jenis dari atas gambarnya bisa dilihat? Bisa. Ya. Perhatikan. Perhatikan sketsa penyelam. Ya, terus. Jika massa jenis air laut 1.000 kg per meter persegi dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, berapakah tekanan zat cair? Ya, berapakah tekanan zat cair yang dialami oleh penyelam ini? Ya, ini zat cair, berarti yang berlaku adalah tekanan zat cair. Hita Harum, dinyalakan mikrofonnya. Halo Hita Harum, dinyalakan mikrofonnya. Silahkan nyalakan mikrofonnya. Oke, ini zat cair, berarti rumus yang digunakan adalah tekanan pada zat cair. Rumusnya bagaimana? Tekanan pada zat cair. Tekanan zat cair. Iya. Suaranya tidak jelas, Bu. Oh iya? Karena ini zat cair, berarti kan rumus yang digunakan adalah rumus tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis. Rumusnya bagaimana? Berarti tekanan sama dengan gaya
Oh, sinyalnya. Sinyalnya kamu hitam dip-dip. Angelica. Oh, Anissa Dwi. Halo Anissa. Ya, kalau tekanan hidrostatis rumusnya bagaimana? Vicky Jihan. Tekanan hidrostatis rumusnya bagaimana? Ya, Bu. Ya. Bagaimana rumus tekanan hidrostatis? Tekanan cair. Ya. pH sama dengan wah, sinyalnya ini ya. Tekanan zat cair sama dengan Ya. Rho Ya. dikali G dikali H. Oke. Rho dikali G dikali H. H itu kedalaman. Kalau kedalaman ngukurnya dari atas apa dari bawah? Ya. Dari atas. Dari atas itu kedalaman. Kalau dari bawah namanya apa? Ketinggian. Wah, itunya di atas. Oh, ketinggian. Nah, kalau ada di bawah itu dari atas ke bawah itu berarti kedalaman. Berarti kalau ini kedalamannya berapa ini? Ini 100 meter. Kemudian dari bawah 40. Berarti kedalamannya berapa? Dari atas ke bawah berarti berapa? Dari atas sampai ini penyelam? 60 meter. Oke, pinter. Lanjut. Bisa tolong dibacakan. Lanjut. Tadi Vicky Jihan apa ya? Ayo dibaca. Aura Prisma. Ya, dibacakan. Diketahui Rho sama dengan 1000 kg per M Pangkat 3. Lanjut. G sama dengan? G sama dengan 10 Newton per kilogram. Terus lanjut. H sama dengan 100 meter dikurangi 40 meter sama dengan 60 meter. Oke, lanjut. Ditanyakan pH sama dengan? Terus? Jawab pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Ya. pH sama dengan 1000 kg per cm pangkat 3 dikali 10 Newton per kilogram dikali 60 meter. Sama dengan? pH sama dengan 600.000 Newton per M pangkat 3. Ini hasilnya betul apa salah ini? Ngitungnya. 600.000 dari 1000 kali 10 kali 60. Hasilnya sekian, betul apa salah? Bentar, Bu. Ya. Semuanya menghitung. Oke. Betul ya? Betul. Ya, betul. Ini contoh soal, kalian bisa mempelajari lebih lanjut di buku. Waktunya ini sudah habis. Berarti ini nyorok 3 menit. Karena tadi Mas Anggun nyorok 3 menit sih. Jadi ini sudah pas 40 menit. Berarti yang kita pelajari hari ini itu ada apa saja? Askia? Ya, yang kita pelajari hari ini ada apa aja? Tekanan gas. Tekanan gas.
kemudian tekanan zat cair, tekanan zat padat, hukum Pascal, hukum Archimedes, kemudian contoh-contoh soal. Begitu ya? Hari ini cukup. Nanti kalian tunggu jam 10:30 tugas terstrukturnya diselesaikan hari ini. Jangan ditumpuk-tumpuk. Kemudian nanti setelah zuhur itu kalian gunakan untuk mengerjakan tugas mandiri. Tugas mandirinya waktunya untuk kurun waktu 1 minggu. Begitu ya? Ya, Bu. Saya cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.